Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Hai sahabat Bawaslu TTS, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pemilihan umum yang di dalamnya mengawasi terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri. Yuk mari kita saksikan podcast Bawaslu TTS tentang netralitas ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom dan Salve untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, bertemu dengan saya kembali Nun Palo dalam acara podcast Bawaslu TTS. Dan di sini kita akan membahas berbagai isu-isu terkait pemilu dan tentunya mengundang semua narasumber yang luar biasa dan menginspirasi. Hari ini kita mengambil tema tentang netralitas ASN. Dan hari ini juga sudah bersama saya narasumber dari BPKSDMD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kita tahu bahwa BPKSDM ini merupakan instansi teknis di daerah yang menangani tentang ASN di kabupaten, mulai dari pengadaan sampai dengan pemberhentian. Sudah hadir bersama saya Sekretaris BPKSDM TTS Bapak George Pelando SH. Beliau sudah bertugas kurang lebih selama 1 tahun. Halo Bapak. Ya. Sehat? Sehat. Terima kasih Bapak George sudah hadir bersama kami Bawaslu hari ini. Dan Bapak sudah berpetualangan panjang ya Bapak selama ini dari Dinas Pariwisata, begitu Bapak? Ya. Dan juga kembali lagi Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak? Ya, perasaan saya sebagai ASN tentu kami siap saja ditempatkan di mana saja sesuai dengan perintah pimpinan. Ini baru ASN sejati, siap melaksanakan setiap tugas dari negara. Begitu Bapak? Ya. Oke Bapak, kita langsung pada topik Bapak. Ketika ini sudah hari yang ke-14 memasuki tahun 2024. Tentunya ketika kita mengingat tahun 2024 itu sebagai tahun politik di mana kita akan mengadakan kontestasi pemilu yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Oke Bapak, siap? Kita mulai. Mungkin Pak George bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya posisi si ASN dalam pemilu? Ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang posisi ASN. ASN itu adalah aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Karena itu dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, PNS harus memiliki integritas, profesional, dan mampu bersikap netral dan bebas dari intervensi politik. ASN harus mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita melihat dari posisi pemilu nih Bapak, saya sendiri soal posisi ASN dalam pemilu itu seperti apa sih Bapak? Ya, jadi posisi PNS dalam pemilu, semua PNS di Kabupaten Timur Tengah Selatan harus mengambil sikap sebagai ASN yang netral. Kenetralan dari pegawai ASN ini itu diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
yang lebih jelas diatur dalam pasal 9 ayat 2, di mana dijelaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari sebuah golongan dan partai politik. Itu di pasal 9 ayat 2. Kemudian pasal berikut yang penting adalah pasal 24 ayat 1 huruf D, di mana disebutkan bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas ASN. Saya kira itu dua dasar hukum yang menjadi pegangan bagi kita. Yang berikut ada lagi aturan penting yang harus menjadi dicermati oleh kita semua adalah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dalam aturan tersebut pasal 5 huruf N menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD dengan cara: 1. Ikut kampanye. Yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Yang ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lainnya. Yang keempat, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Yang kelima, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Yang keenam, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja atau anggota keluarganya dan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda kependudukan. Jadi itu 7 hal yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan aturan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Peraturan Kepala BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Apabila PNS ternyata tidak netral dalam pelaksanaan pemilu, ada 3 sanksi yang akan dikenakan. Yang pertama adalah hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, dan hukuman disiplin tingkat berat. Oke Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Biasa saya akan sedikit Bapak, karena itu akan disampaikan pada poin berikutnya. Tapi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Jos ini sangat luar biasa. Sebagai ASN di lingkup Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri mempunyai tugas penting untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu Bapak. Walaupun ASN sendiri mempunyai hak untuk memilih Bapak Jos seperti itu, tapi tidak mempunyai kesempatan untuk ikut berpolitik praktis dan lainnya seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Jos. Kita tahu bahwa PNS itu bekerja sebagai public service ya Bapak di tengah masyarakat, dan kalau misalnya tidak netral itu bisa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik itu sendiri. Seperti itu Bapak yang kita tahu
PNS memiliki kinerja terkait pelayanan publik. Jadi sebenarnya itu akan menjadi tidak fair jika ada keterkaitan dengan politik yang masuk dalam lingkup PNS sendiri, Bapak. Oke. Bapak sudah menjelaskan tentang resiko yang diterima oleh ASN jika tidak netral sesuai dengan undang-undang tadi, Bapak ya, tentang pelanggar disiplin PNS, pelanggar peraturan kepala BKN, yang Bapak sebutkan tadi tentang, saya mendengar tentang pelanggaran ringan, berat, seperti itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih kompleks lagi, Bapak. Pelanggaran itu seperti apa sih, Bapak? Ya. Baik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap PNS, ada 3 sanksi, yaitu hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Tentu setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, kami akan melihat dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan. Saya ambil misal, kalau misalnya pelanggaran disiplin itu menimbulkan dampak bagi unit kerja, maka hukuman disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin tingkat ringan. Tetapi kalau dampak yang ditimbulkan itu menimbulkan dampak bagi pemerintah daerah, maka hukuman disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin tingkat sedang. Kalau dampak yang ditimbulkan itu adalah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bangsa dan negara, maka hukuman disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin tingkat berat. Jadi itu sanksi yang bisa dikenakan kepada setiap ASN di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita melihat ada sanksi tingkat berat, sedang ringan. Mungkin tingkat sedangnya itu lebih ke mutasi atau seperti apa sih, Bapak? Mungkin lebih spesifik lagi sehingga yang menonton masyarakat juga ASN bisa tahu. Jadi ada 3 jenis tingkatan hukuman disiplin. Kalau hukuman disiplin tingkat ringan, itu berupa sanksi administrasi, berupa pernyataan hukuman disiplin berupa hukuman disiplin pernyataan tertulis, kemudian hukuman disiplin pernyataan tidak puas, kemudian dilanjutkan dengan hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat. Sedangkan untuk hukuman disiplin tingkat berat, itu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penurunan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN. Terima kasih Bapak Jo sudah menjelaskan secara rinci, Bapak ya. Tentunya ini menjadi satu pengingat bagi kita semua, tentunya bagi teman-teman ASN yang saat ini sedang menonton. Ini salah satu bagian dari edukasi Bawaslu untuk sebagai warning ya Bapak Jos. Kepada semua teman-teman ASN dimanapun berada, bukan cuma di Kabupaten Timur Tengah Selatan, tapi semua ASN yang saat ini bisa menonton baik di kabupaten lain, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oke Bapak sudah menjelaskan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan Bapak sudah menyebutkan area-area yang sering dilanggar ya Bapak oleh ASN itu. Seperti fasilitas kampanye, ikut serta dalam agenda kampanye. Saya menyinggung soal penggunaan media sosial, Bapak Jos. Tidak dipungkiri, mungkin bisa saja terjadi pelanggaran di sosial media, Bapak. Pelanggaran di sosial media itu seperti apa, Pak? Atau mungkin cuma hanya bagikan, like, atau ada head comment seperti itu? Mungkin Bapak Jos bisa menjelaskan yang selama ini pernah terjadi atau mengantisipasi. Baik, jadi sebagai PNS
kita wajib menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di era modern seperti ini, kita tidak bisa mengabaikan bahwa ternyata peran medsos itu sangat luar biasa. Tetapi sebagai PNS tentunya kita telah diatur. Kita harus mengatur tentang sikap perilaku PNS baik di dalam melaksanakan tugas maupun di luar jam kerja. Kadang-kadang menjadi bias. Ketika di luar jam dinas, orang seenaknya memuat hal-hal yang ternyata menjurus kepada keberpihakan. Nah, hal ini tentu menjadi satu pelanggaran, tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dan itu merupakan pelanggaran disiplin bagi setiap ASN. Mungkin di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini kita berharap ya Bapak George tidak ada kejadian seperti itu Bapak, karena kita tahu bahwa media sosial ini punya kekuatan yang sangat besar, manuvernya sangat besar, dan gaungnya cukup besar. Ketika kita sudah mulai berani komen di media sosial, itu akan timbul resiko bagi ASN itu sendiri Bapak. Mungkin cuma dengan komen saja Bapak George, mungkin itu ada betul-betul ada pelanggaran di situ Bapak. Apakah selama ini Bapak sudah memperingatkan kepada teman-teman ASN atau sekedar memberi saran atau masukan atau nasihat seperti itu Bapak? Baik, terima kasih. Jadi untuk mengantisipasi ini semua, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan telah menyiapkan surat edaran. Surat edaran ini memuat secara rinci apa yang harus dilakukan oleh setiap ASN. Ya. Kadang-kadang kita cuma like saja, kita tanpa sadar memberikan jempol, tapi konotasinya bisa kita memberikan dukungan kepada calon tertentu. Karena itu surat edaran itu akan segera kita keluarkan pada minggu depan, dan itu menjadi barometer bagi semua ASN agar lebih berhati-hati untuk menjaga netralitas PNS dalam pelaksanaan pemilu 2024. Oke Bapak George, itu merupakan upaya Pemda dalam mengedukasi ASN itu Bapak dengan surat edaran. Apakah Pemda sendiri hanya mengeluarkan surat edaran selama ini, atau mungkin ada misalnya ada edukasi lain di setiap instansi, atau seperti apa Bapak? Ya. Oke, selama ini telah berjalan. Jadi memang kami juga akan melakukan sosialisasi baik lewat berbagai media yang ada, elektronik, termasuk RSPDR, SPD SOE, sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini sesungguhnya sebagai pengingat, sebab kadang-kadang masyarakat kita lalai atau ASN kita lalai, sehingga karena euforia yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan, kemudian lupa kepada aturan. Nah, itu perlu kita ingatkan sehingga mereka tidak lupa bahwa mereka adalah ASN, harus menjadi ASN yang netral, tidak memihak kepada golongan atau kepada kelompok dan kepada calon manapun. Sekira itu. Ya, terima kasih Bapak. Ini tinggal 1 bulan lagi Bapak George, kita akan menghadapi pemilu pada tanggal 14 Februari. Tentunya ini menjadi PR bagi Pemda sendiri Bapak. Bagaimana strateginya sehingga waktu yang semakin mepet ini betul-betul dimanfaatkan oleh Pemda, sehingga akhirnya ASN juga turut serta menyukseskan pemilu pada bulan depan nanti Bapak. Ya. Oke, Bapak. Jadi memang untuk menyukseskan pemilu 2024 itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab moral dari semua ASN. Semua ASN harus dan wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Karena itu kami akan melakukan langkah-langkah yang penting berupa sosialisasi di berbagai media untuk mengingatkan semua ASN agar tetap konsisten, tetap komitmen untuk mentaati berbagai aturan yang berlaku,
mentaati berbagai koridor yang berlaku berkaitan dengan semua aturan yang mengikat pegawai ASN sebagai aparatur negara. Baik Bapak, Bapak kita flashback kembali ke prosedur penanganan netralitas ASN yang telah Bapak jelaskan tadi. Bapak George menjelaskan yang melanggar netralitas pemilu, khususnya ASN Bapak, itu melakukan pemanggilan ya Bapak, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kepada Bupati. Apakah misalnya sanksi berat itu ada hukuman pidana ya Bapak untuk ASN sendiri? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kita harus membedakan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak mengabaikan upaya penyelesaian secara kekeluargaan maupun sanksi pidana yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Karena sanksi yang diberikan itu untuk menimbulkan efek jera bagi PNS tersebut dan PNS lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Jadi ini merupakan sarana pembelajaran PNS tanpa kecuali. Ketika melakukan pelanggaran disiplin, maka dipastikan setelah kita melakukan BAP, kita menghimpun dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan itu kita naikkan yang berisi tentang rangkuman hasil BAP. Di dalamnya berisi tentang kesimpulan saran tindak yang akan diambil oleh Pak Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kemudian kami akan memberikan sanksi administrasi sesuai dengan rekomendasi dan petunjuk dari Pak Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah. Sekiranya. Terima kasih Pak George telah menjelaskan sangat luar biasa dan kita berharap Pak George ini tidak terjadi di lingkup ASN Bapak karena sebenarnya ASN itu sebenarnya menjadi seorang role model bagi masyarakat. Pergerakan ASN di masyarakat selalu diawasi oleh masyarakat itu sendiri karena ASN sendiri bekerja sebagai pelayan publik. Tentunya itu masyarakat melihat itu sebagai suatu role model dan ketika melakukan hal yang baik pasti akan dilihat menjadi hal yang baik. Ketika hal yang jelek juga akan dilihat menjadi hal yang buruk. Oke, begitu Bapak. Yang terakhir mungkin ada pesan bagi para ASN yang sedang menonton saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin memberikan pesan kepada pegawai ASN di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pegawai ASN di Kabupaten Timur Tengah Selatan harus mampu menjaga netralitas dalam kontestasi politik. Jangan melakukan euforia atau fanatisme yang berlebihan yang merusak konstelasi politik. Memang sebagai ASN kita memiliki hak pilih, tetapi hak memilih sebagai ASN akan digunakan ketika kita sebagai ASN telah berada dalam bilik suara. Karena itu sebagai ASN kita bersama semua masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, kita wajib menjaga kebersamaan agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik dan semoga Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya Wulan Falo bersama yang bertugas pamit undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Salam awas dan sampai jumpa. Terima kasih.
Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.